Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Nursari, kelas Ekonomi Islam, kelas B, semester 1. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan 3 ayat mengenai larangan riba dan insya Allah beserta tafsirnya. Adapun ayat yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Penafsiran dari ayat ini dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan tinggalkanlah seluruh ataupun sisa riba yang ada pada diri kalian jika kalian atau jika kamu benar orang-orang yang mukmin. Karena sesungguhnya keimanan itu mendorong seseorang untuk mematuhi syariat Allah. Dalam penafsiran yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitabnya Fathul Karim Mukhtasar fi Tafsiril Quran Al-Azim, karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin, mengemukakan bahwa Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, artinya itu takutlah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yaitu artinya takutlah dan berhati-hatilah dalam melakukan hal atau dalam berbuat sesuatu. Tinggalkanlah sisa riba. Tinggalkanlah sisa riba. Riba di sini yang dimaksud adalah semua tambahan atas dasar tenggang waktu ataupun yang lainnya, semua tambahan dari modal yang telah dipinjamkan. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, yaitu sesuai dengan yang Allah tetapkan, bahwa Allah telah menghalalkan perdagangan dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, dalam konteks ayat ini turun atau asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu pada saat dahulu pada masa Rasulullah, saat peristiwa Fathul Mekah, diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Bani Amr bin Umair dari suku Sakif dan pada Bani Mughirah dari suku Bani Makhzum, bahwa suku Sakif menginginkan ribanya kembali kepada mereka karena mereka telah terlibat riba pada masa jahiliyah. Akan tetapi Bani Mughirah berkata bahwa tidak ada riba dalam Islam, sehingga pada saat itu I'tab sebagai gubernur Mekah menulis surat kepada Rasulullah mengenai perkara tersebut. Maka turunlah ayat ini seperti itu. Sedangkan ayat yang kedua, yaitu masih Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
la tadlimuna wa la tudlamun. Artinya, maka jika mereka tidak mengerjakan ataupun tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari tidak mengambil riba, maka bahwasannya bagimu pokok hartamu, dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Adapun penafsiran dari ayat ini menurut kitab tafsir Al-Wajiz, Allah memerintahkan untuk tidak mengerjakan riba. Akan tetapi jika mereka masih tetap mengerjakan riba dan tidak meninggalkannya, bahwa nyatalah Allah dan Rasul-Nya menjadi musuh-musuh dari kalian yang mengerjakan hal tersebut. Nah, di sini tapi jika kalian bertaubat, maka Allah akan menganugerahkan bagimu dan hartamu sebagai pokok, tidak mengurangi ataupun tidak menambahkan dari hasil transaksi utang piutang tersebut. Maka kamu termasuk orang-orang yang tidak menzolimi diri sendiri atau tidak menganiaya ataupun tidak pula dianiaya karena transaksi yang merugikan tersebut. Adapun ayat yang ketiga yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Sesungguhnya kamu orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, penafsiran ayat ini merupakan larangan Allah terhadap memakan riba atau memakan tambahan atas modal yang telah dipinjamkan. Baik itu berupa tenggang waktu, tambahan dari tenggang waktu maupun tambahan yang lainnya. Karena pada dasarnya sedikit atau banyak riba tetaplah akan berlipat ganda. Dan jika kamu menjauhinya, maka kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Pada dasarnya riba tidak sama sekali menguntungkan. Karena pada dasarnya riba mengandung unsur eksploitasi dan merugikan salah satu pihak. Maka benar Allah memerintahkan dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Cukup sekian penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.